Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa imamina wa qudwatina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ma'asyara al-muslimin wal muslimah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kita awali pertemuan kita malam ini dengan memperbanyak pujian syukur kepada Allah atas segala bentuk nikmat Allah, atas segala bentuk hidayah dari Allah. Alhamdulillah, malam ini kita bisa hadir di salah satu rumah Allah. Hadirnya kita di rumah Allah malam ini adalah untuk mencari ridha dan rahmatnya Allah. Karena kita semuanya tahu, jemaah sekalian, kita tak akan masuk ke dalam surga Allah melainkan karena rahmatnya Allah. Kita tak akan masuk ke dalam surga karena amal ini, karena puasa kita. Kita tak akan masuk ke dalam surga itu karena salat dan umrah kita. Namun yang akan memasukkan kita ke dalam surga Allah adalah karena rahmat dari Allah. Kita hadir ke rumah Allah malam ini betul-betul adalah untuk mencari ridha dan rahmatnya Allah. Kita semuanya yakin kita akan mati. Kita akan tinggalkan dunia ini. Kita semuanya yakin, jemaah sekalian, kita akan berdiri di hadapan Allah. Kita semuanya yakin kalau kita suatu saat akan berdiri di pengadilan Allah. Karena keyakinan itu kaki kita terasa ringan untuk datang ke masjid. Kaki kita terasa ringan untuk diayunkan ke masjid. Namun kalau seseorang sudah hilang keimanannya kepada Allah, sudah tak yakin lagi kalau dia akan mati, sudah tak yakin lagi kalau dia akan berdiri di hadapan Allah kelak, sudah tak yakin lagi dengan pengadilan Allah, maka kaki ini akan terasa berat untuk datang ke masjid ini, jemaah sekalian. Perbedaan kita dengan orang yang tak hadir malam ini di rumah Allah ini cuma satu. Perbedaan kita dengan orang yang tak duduk di wirid malam ini di masjid ini cuma satu. Perbedaan kita adalah masalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasul, nantinya di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Bapak, Ibu, ama ayah, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita berada pada akhir tahun di bulan Desember. Jamaah sekalian, kalaulah kita ingat 20 tahun yang lalu, negeri kita ini pernah kena musibah. Kalaulah kita ingat 20 tahun yang lalu, jamaah sekalian, negeri kita ini pernah diuji oleh Allah dengan bencana alam yang luar biasa. 20 tahun yang lalu persis di bulan Desember ini, jamaah sekalian, saudara-saudara kita di Aceh mengalami musibah yang sangat besar. Musibah itu dikenal dengan namanya tsunami. Bapak, Ibu, ama ayah, saudara-saudari sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tsunami di Aceh itu tak lama dia. Tsunami di Aceh itu tak lama, namun jemaah sekalian. Namun karena tsunami itu menewaskan 230.000 orang meninggal dunia. Kalau kita bayangkan 20 tahun yang lalu, jemaah sekalian, tsunami di Aceh itu, Bapak Ibu, bukan membuat orang mati itu 10 orang. Bukan 20 orang meninggal dunia ketika tsunami itu. Bukan 1.000 orang. Tapi tsunami yang tak lama itu menewaskan sekitar 230.000 orang meninggal dunia. Bahkan jemaah sekalian, kalau Bapak Ibu pernah ke museum tsunami di Aceh itu, Bapak dan Ibu akan perhatikan itu. Bukan meninggal dunia saja.
Karena tsunami di Aceh itu jemaah sekalian tercatat 500.000 orang korbannya. Yang meninggal dunia 230.000 lebih. Mati semua jemaah sekalian. Dan bukan orang yang meninggal dunia saja. Ketika telah dapat semua korban-korban tsunami itu ditulis di papan yang meninggal dunia, yang ditemukan jasadnya. Ada juga yang sampai sekarang ketika tsunami itu terjadi kehilangan istrinya. Sampai sekarang tak tahu di mana jasad dibawa oleh air itu. Ada orang ketika tsunami Aceh itu kehilangan anaknya, ditengok di papan pengumuman itu tak ada nama anaknya. Karena yang tertulis di papan pengumuman itu bukan orang yang hilang saja, orang yang ditemukan jasadnya. Sampai sekarang masih ada orang kehilangan anaknya, entah kemana dibawa oleh air tsunami itu. Dan jemaah sekalian, bukan itu saja. Banyak, bahkan ribuan orang sampai sekarang tangannya itu seperti tangan terbakar karena tsunami itu. Pengakuan mereka katanya sebelum tsunami itu datang, bunyi dari laut itu seperti dentuman besar tum. Lalu air tsunami itu panas kata mereka. Maka banyak tangan-tangan mereka itu jemaah sekalian seperti terbakar. Tsunami itu jemaah sekalian tak lama dia, tak berhari-hari tsunami itu. Namun menewaskan 230.000 orang mati, meninggal dunia. Jemaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah, itulah memori, itulah yang terjadi negara kita 20 tahun yang lalu, tepat sekali pada tanggal 26 Desember bulan ini juga. Jemaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah SWT, itu tsunami di Aceh yang menewaskan 230.000 lebih orang meninggal dunia. Kalaulah kita bandingkan jemaah sekalian, banjir bandang, tsunami di masa Nabi Nuh alaihi salam, tsunami di Aceh itu tak ada apa-apanya. Kalaulah kita pikirkan jemaah sekalian, kita bandingkan dengan banjir bandang, azab di masa Nabi Nuh alaihi salam, maka tsunami di Aceh, tsunami di dunia ini yang pernah terjadi belum ada apa-apanya. Jemaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah. Kita akan cerita malam ini dan judul ceramah kita malam ini adalah berkaitan dengan wasiat-wasiat Nabi Nuh kepada anaknya. Wasiat-wasiat Nuh kepada anaknya. Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah. Nabi Nuh itu nabi yang paling panjang umurnya. Dan kita akan kenalkan malam ini Nabi Nuh kepada Bapak Ibu. Mungkin dulu mengaji Nabi Nuh ini waktu MDA, waktu SD, waktu SMP. Malam ini insya Allah kita akan mengaji terkait dengan siapa itu Nabi Nuh. Apa yang pernah terjadi di masa Nabi Nuh. Berapa orang yang masuk ke dalam kapal Nabi Nuh. Dan berapa lama banjir bandang di masa Nabi Nuh. Setinggi apa banjir itu. Dan di mana karamnya kapal Nabi Nuh. Dan di mana sekarang kapal Nabi Nuh itu. Maka malam ini kita akan kaji jemaah sekalian. Dan kita ambil beberapa ayat dalam surat Hud. Dari ayat 36 sampai ayat ke-42. Jamaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah. Nabi Nuh itu seorang nabi yang panjang umurnya. Diketahui jamaah sekalian dalam kitab-kitab para ulama, Nabi Nuh itu meninggal dunia dalam usia 1050 tahun. 1050 tahun Nabi Nuh itu umurnya. Awak aja jamaah sekalian 40 tahun umur. Lah payah berjalan gini. 50 tahun lah tungkek, nak tungkek cik je lah 2 tungkek. 60 tahun awak payah bawa didapatkan di tompek awak di Pulau Jambu ku orang yang umur 60. Yang umur 70. 40 biasa lapainya. 50 biasa lapainya. Seketik bawa awak dapati di atas 70 tahun. Kalau Nabi Nuh alaihi salam jemaah sekalian, umurnya 1050 tahun. Dan jemaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah SWT, Nabi Nuh itu berdakwah kepada kaumnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia diutus oleh Allah SWT kepada kaumnya waktu itu adalah untuk menyembah Allah. Karena kaumnya itu jemaah sekalian sudah tak menyembah Allah lagi. Dibuat oleh kaumnya patung. Patung ini adalah patung orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Allah katakan dalam Al-Quran, Ya'utha wa Ya'uqa wa Nasra. Ada beberapa patung waktu itu jemaah sekalian, namanya Yaghuth, namanya Ya'uq, namanya Nasr.
Ada juga namanya Wat namanya. Jadi diberdirikan patung-patung itu, setiap rumah ada patung. Tapi kalau di tempat lapangan, coba amat bayangkan Bapak Ibu, di rumah-rumah ada patung cik-cik. Tapi kalau untuk menyembah patung itu tidak di rumah. Paiwak ke tanah lapang. Di tanah lapang itu sudah ada semua patung itu. Di situ ada patung Yahuth, ada di situ patung Ya'uq, ada di situ patung Nasr. Mereka sembah patung itu. Akhirnya diutuslah oleh Allah Nabi Nuh. Wahai Nuh, kata Allah, ajak kaum itu hanya menyembah kepada Allah, jangan sembah patung. Akhirnya jemaah sekalian, Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya itu bukan sehari dua hari. Kalau ambo jemaah sekalian datang ambo ke Masjid Raudhatul Jannah ini, ceramah ambo di siko, mungkin sekitar 1 jam atau setengah jam pulang kita lagi. Tapi kalau dakwanya Nabi Nuh itu bukan sehari dua hari. Dia berdakwah kepada kaumnya itu 950 tahun lamanya. Umurnya 1050 tahun, berdakwah kepada kaumnya itu 950 tahun. Ambo jemaah sekalian ceramah ambo sejam di siko, iko banyak luar biasa. Ada ama-ama, ada ibu-ibu, ada bapak. Tapi Nabi Nuh alaihi salam dia berdakwah kepada kaumnya itu bukan 100 tahun, tapi 950 tahun lamanya dia berdakwah. Namun walaupun berdakwah 950 tahun, pengikutnya itu cuma 85 orang saja kata para ulama. Tak banyak pengikutnya. Kalau kini waktu tengok ada buya ceramah di tanah lapang ribuan orang pengikutnya. Ceramah dia nanti di Masjid Islam Center ramai orang. Tidak 85 orang, ratusan bahkan ribuan orang. Tapi Nabi Nuh alaihi salam berdakwah 950 tahun lamanya, pengikutnya cuma 85 orang saja. Jamaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah. Nabi Nuh itu berdakwah, wahai kaumku, kata Nabi Nuh, sembahlah Allah. Menyembahlah kepada Allah. Jangan sembah patung itu, kata Nabi Nuh. Apa kata kaumnya kepada Nabi Nuh? La na'buduhu illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kata kaumnya. Apa kata kaumnya kepada Nabi Nuh? Hai Nuh, kami itu bukan sembah patung ini, kata orang itu. Tapi kami itu tetap sembah Allah. Kenapa kami sembah patung ini? Agar patung ini menyampaikan niat kami kepada Allah. Itulah syubhatnya orang-orang kafir di masa itu. Mereka bilang kami itu juga sembah Allah. Tapi kenapa kami sembah patung ini? Karena kalau kami ini langsung berdoa sama Allah, tidak mungkin dikabulkan Allah. Kami ini banyak dosa. Kami ini banyak maksiat. Kalau berdoa sama Allah, baik kok tidak dikabulkan di Allah langsung dah. Awak kau terlalu kotor kalau berdoa langsung kepada yang maha suci, kata dia. Makanya kami berdoa kepada patung ini agar patung itu menyampaikan sama Allah. Karena dulu patung ini waktu masih hidup orangnya dulu dia tuh dekat dengan Allah. Begitulah jemaah sekalian. Maka jemaah sekalian, apa yang pernah terjadi di masa Nabi Nuh itu ada di masa kita. Di tompe awak kau jemaah sekalian, alhamdulillah tak ada itu. Kami jemaah sekalian, bulan lalu kami menghadiri acara Dewan Syariah Nasional di kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat di Jakarta. Kami acaranya 2 hari, 3 hari di kantor MUI Pusat. Selebihnya jemaah sekalian, beliau nak ke mana, beliau nak jalan-jalan boleh. Di Jawa itu jemaah sekalian ada salah suatu tempat masjid tidak jauh dari kantor Majelis Ulama Indonesia itu. Ada masjid jemaah sekalian, di luar masjid itu ada kuburan. Kuburan itu berkelambung. Dan saya nampak langsung dengan mata saya mereka tawaf di kuburan itu. Dan bukan tawaf saja, sujud mereka ke kuburan itu. Dan apa yang terjadi di masa Nabi Nuh itu ada di masa kita jemaah sekalian. Mereka meminta kepada penghuni kuburan itu, hai wali fulan, hai wali Allah, tolong kami. Tolong kami. Mereka memintanya lagi bukan kepada Allah, tapi mereka sudah sujud kepada kuburan itu. Mereka tawaf di kuburan itu. Kalau kita jemaah sekalian, kalau pe umrah awak lalu tawaf awak di Ka'bah itu, kita akan membaca doa-doa. Labbaik Allahumma labbaik. Ada juga yang baca Rabbana atina fid dunya. Yang penting zikir-zikir. Tapi kalau mereka tawafnya bukan di Ka'bah, tapi mereka tawaf di kuburan itu. Jamaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya Nabi Nuh itu berdakwah kepada kaumnya untuk menyembah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Namun kaumnya yang mengikuti Nabi Nuh itu cuma 85 orang saja. Ada yang mengatakan 80 orang saja, jemaah sekalian. Akhirnya sudah lama Nabi Nuh itu berdakwah. Akhirnya Allah perintahkan Nabi Nuh itu membuat kapal yang sangat besar. Selama dalam proses pembuatan kapal itu, kaumnya itu mengolok-olok Nabi Nuh. Apa kata kaumnya? Hai Nuh, apakah engkau akan berlayarkan kapal ini di padang pasir? Kita saja menunggu hujan ini Nuh sekali dalam setahun. Kita menunggu hujan ini sekali dalam 2 tahun. Dan engkau membuat kapal, mustahil akan ada air di padang pasir. Begitu kata kaumnya kepada Nabi Nuh. Namun Nabi Nuh mengatakan, jikalau engkau mengolok-olok kami hari ini, maka ingat suatu saat kami yang akan mengolok-olok kalian, kata Nabi Nuh. Maka jemaah sekalian, akhirnya mulailah turunnya musibah. Musibah inilah jemaah sekalian bukan musibah biasa. Musibah inilah adalah musibah paling terbesar di dunia. Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah. Kita akan kenalan terlebih dahulu dengan anak-anak Nabi Nuh. Bapak Ibu jemaah sekalian, Nabi Nuh itu punya 4 orang anak. Bapu yang anak amat Ompe. Anak yang pertama namanya Sam. Harus kita kenal itu. Yang kedua anaknya namanya Kan'an. Yang ketiga anak Nabi Nuh itu namanya Ham. Yang keempat namanya Yafid. Sam, Kan'an, Ham dan Yafid. 4 orang anak Nabi Nuh ini nanti yang akan kita bahas pada malam hari ini. Jamaah sekalian, anak pertama Nabi Nuh itu namanya Sam. Sam ini kata para ulama, ciri-cirinya adalah hidungnya pesek, matanya sipit, dan kulitnya itu putih. Maka para ulama mengatakan dari keturunan Sam ini lahirlah bangsa-bangsa Mongol. Dulu ada namanya bangsa Mongol jemaah sekalian. Dari keturunan Sam ini lahirlah bangsa-bangsa China. Bangsa-bangsa orang Cina, orang Jepang, orang Korea, dan sebagian orang-orang Rusia. Jadi jemaah sekalian kita tengok jemaah sekalian, kalau Rusia sekarang itu mancung kan. Tapi kalau aslinya dulu jemaah sekalian Uni Soviet itu hidung mereka itu jemaah sekalian pesek. Dan mata mereka itu sipit. Maka lahirlah bangsa China dan lain sebagainya. Maka jemaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah SWT. Nabi itu pernah mengatakan dalam hadisnya, apa kata Nabi? Kalian itu kata Nabi tidak akan datang kiamat sampai kalian itu berperang dengan suku yang bermata sipit dan hidung pesek. Dan Nabi pernah katakan itu, tidak akan datang hari kiamat kata Nabi sampai kaum muslimin itu memerangi orang yang bermata sipit dan hidung pesek. Maka para ulama mengatakan siapa yang dimaksud oleh Nabi ini? Maka kita tak tahu, tapi kita tengok dengan mata kita siapa sekarang bermata sipit hidung pesek. Maka tak jauh beda dengan orang-orang Cina jemaah sekalian. Dan Cina itu sekarang apa yang tak dibangunnya? Waktu corona potang Bapak Ibu, Cina itulah negara yang membangun rumah sakit 20 lantai dalam 3 hari namanya. 20 lantai 3 hari dibangun rumah sakit. Dan Cina itu sampai sekarang negara, kalau Bapak tengok di handphone ke Bapak Ibu, Cina itulah yang agak-agak aneh sampai gini. Cina itu sekarang membuat matahari nak mengalahkan matahari di atas langit. Dan itu sudah terjadi jemaah sekalian. Kalau Bapak Ibu tengok Cina membuat matahari sudah selesai. Matahari buatan Cina itu lebih luar biasa panas daripada matahari di langit. Dan Cina itu sekarang jemaah sekalian kalau membangun jembatan itu pasti sudah dalam 10 hari. Kenapa jemaah sekalian? Awak aja jembatan Pulau Jambu, Pulau Belimbing potong dari dulu leh. Olnya selesai leh. Kalau Cina jemaah sekalian cepat sekali. Maka jemaah sekalian Sam ini keturunannya orang-orang bermata sipit, hidung pesek. Yang kedua namanya Kan'an. Para ulama berbeda pendapat apakah Kan'an ini punya keturunan atau tidak. Ada yang mengatakan punya keturunan tapi mati semuanya di bawah air.
Ada yang mengatakan Kan'an ini tak punya keturunan. Jamaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah SWT. Di masa Nabi Nuh alaihi salam, kaumnya itu tak mau menyembah Allah. Karena tak mau menyembah Allah, turunlah azab. Bukan musibah bencana alam lagi namanya, tapi azab jamaah sekalian. Dan turunlah hujan di dunia ini selama 40 hari 40 malam lamanya. 40 hari 40 malam lamanya Bapak Ibu, dunia ini hujan tak pernah berhenti. Bahkan para ulama mengatakan tak ada satu detik pun dalam 40 hari itu melainkan hujan semuanya turun. Awak selama ke belakangku hujan tahu ya mas sekalian hujan ni. Kau nak komen cakap hujan juga. Gonyai je. Cakap hujan je mas sekalian. Berhenti alhamdulillah. Tapi di masa Nabi Nuh alaihi salam 40 hari 40 malam tu hujan tak pernah berhenti. Dan hujannya bukan seperti hujan kita tengok. Hujannya jemaah sekalian, kalau hujan di Pulau Jambu berarti di Ikuk tak hujan lah. Kalau hujan di Ikuk di Bangkinang tak hujan sampai awak seperti itu. Tapi kalau di masa Nabi Nuh, satu dunia ini kena hujan semuanya. Bahkan 40 hari 40 malam lamanya Allah turunkan hujan. Hujan itu tak candu hujan awak dah Bapak Ibu. Memang air itu ditumpahkan semua dari langit. Allah katakan kepada bumi, hai bumi rapatkan tanah kalian. Jangan kalian isap air di atas. Lalu apa kata Allah, hai langit kata Allah, turunkan semua. Akhirnya 40 hari 40 malam jemaah sekalian, bumi ini turun hujan yang sangat besar, sangat besar. Maka jemaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah, akhirnya Nabi Nuh mengajak kaum-kaumnya masuk ke dalam kapal. Binatang-binatang ternak masuk ke dalam kapal. Bahkan ada jemaah jenjang-jenjang kapal itu. Dikatakan oleh para ulama ada 3 tingkat kapal Nabi Nuh. Yang paling atas adalah tempat binatang ternak burung-burung waktu itu. Yang di bawah jemaah sekalian binatang-binatang ternak yang tak berkuku dan tak mengeluarkan taring. Di bawahnya itu jemaah sekalian binatang-binatang ternak seperti biasa. Jemaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya masuklah umat Nabi Nuh 85 orang. Dan Nabi Nuh ajak anak-anaknya, masuklah anaknya Sam dalam kapal. Masuklah anaknya Ham dalam kapal. Masuklah pula Yafid dalam kapal. Ada satu orang anak Nabi Nuh tu ndak amunya masuk kapal dah. Siapakah itu? Namanya Kan'an inilah. Kan'an ini tak mau masuk ke dalam kapal. Dia naik ke atas bukit. Dan air itu makin tinggi, kapal sudah berlayar. Akhirnya kapal itu melewati celah-celah bukit di dekat Kan'an, naik ke atas bukit itu. Dari kejauhan itulah nampak dia Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Nak, kata Nabi Nuh. Masuk dalam kapal kau nak. Masuklah nak. Engkau akan selamat masuk ke dalam kapal. Masuklah nak. Apa kata Kan'an yang sedang memanjat ke atas bukit yang lebih tinggi itu? Tak mau kata dia. Saya tak akan mau masuk ke dalam kapal engkau. Saya akan pergi ke gunung yang paling tinggi daripada ini lagi. Untuk menghindari dari semua air banjir bandang ini. Apa kata Nabi Nuh kepada anaknya? Wahai anakku tercinta. Dan Allah abadikan ini Bapak Ibu dalam surat Hud. Buka Bapak Ibu nanti surat Hud. Tengok dari ayat 36 sampai ayat ke-42, 43 dan sebagainya. Apa kata Nabi Nuh kepada anaknya Kan'an? Qala la 'asimal yawma min amrillah. Apa kata Nabi Nuh nak? Kata Nabi Nuh, iko kau nak ndak banjir bandang biasa kau nak. Iko kau ndak banjir biasa kau nak. Iko kau la azab nak. Tak ada lagi orang selamat hari ini nak, kecuali orang yang masuk ke dalam kapal ini. Akhirnya anaknya tetap tak mau masuk. Akhirnya mulailah dia naik ke atas yang lebih tinggi. Waktu itu pula Nabi Nuh melihat anaknya di bawah ombak yang sangat besar. Matilah Kan'an ini jemaah sekalian. Dan jemaah sekalian, banjir bandang di masa Nabi Nuh itu dikatakan oleh para ulama bukan satu negara. Bukan 2 negara banjir itu. Kalau di Aceh dulu Bapak Ibu 2-3 provinsi saja yang kena. Tapi kalau banjir bandang di masa Nabi Nuh, satu bumi ini semuanya terendam. Satu bumi ini kena banjir. Bahkan dikatakan oleh para ulama ada gunung yang paling tinggi waktu itu di dunia ini. Gunung yang paling tinggi di dunia jemaah sekalian waktu itu tak nampak lagi ujungnya. Karena dahsyatnya Nabi Nuh itu banjir di masa dia.
Maka jemaah sekalian pasti awak harus yakin. Berarti di Pulau Jambu kok dulu di Kuok, di Bangkinang, berarti dulu pun sudah ditutupi banjir Nabi Nuh. Karena banjirnya itu jemaah sekalian satu bumi. Maka para ulama mengatakan tak ada waktu itu yang selamat di dunia ini kecuali 85 orang saja. Setelah banjir itu hilang, Bapak Ibu keluar mereka dari kapal, cuma orang itu yang hidup di dunia waktu itu. Begitulah dahsyatnya jemaah sekalian. Maka disebut oleh para ulama, hidupnya kita di masa ini, kita inilah keturunan orang yang berada di atas kapal itu. Karena tidak mungkin awak keturunan orang yang di luar kapal. Dan ini di luar kapal kok sodolah mati sodoh. Dunia ini tak ada lagi orang yang selamat kecuali yang berada di atas kapal itu. Akhirnya jemaah sekalian, itulah Kanaan. Yang ketiga jemaah sekalian, ada namanya anak Nabi Nuh ini Ham. Ham namanya. Sam, Kanaan, Ham dan Yafid. Anak Nabi Nuh ketiga ini jemaah sekalian namanya Ham. Ham ini kata para ulama, ciri-cirinya dia itu kulitnya dan rambutnya hitam. Kulit dan rambutnya itu hitam dan rambutnya itu kasar jemaah sekalian. Berarti kasaunya ke memang tidak bisa disikik. Tidak bisa disisir. Sikoleh nontu sikiknya. Disisir tak bisa disisir rambutnya saking kasarnya dan tinggi jemaah sekalian. Maka para ulama mengatakan dari keturunan Ham ini lahirlah bangsa-bangsa Arab asli. Kalau amak tengok pemuka makin itu nampak mak orang-orang putih kulit. Apunya mak putih Arab golenya mak. Putih pedusi Arab golenya mak kan. Maka yang asli itu bukan orang Arab jemaah sekalian. Kalau Bapak Ibu tengok orang Arab sekarang putih-putih mancung hidungnya kan, berarti bukan Arab asli. Kata para ulama itu Arab asli itu dulu orang Arab Badui dulu, yang hitamnya luar biasa. Jadi kenapa Arab putih sekarang? Karena mereka sangat bangga kalau orang Arab itu dulu nikah dengan keturunan orang-orang Persia. Orang Persia itu orang-orang berkulit putih jemaah sekalian. Makanya orang Arab gini banyak yang putih-putih. Kalau aslinya dulu hitam. Maka para ulama mengatakan dari keturunan Ham ini lahirlah bangsa-bangsa timur. Timurnya Asia ini seperti orang-orang Afrika jemaah sekalian. Orang-orang Papua, orang-orang Nigeria, orang-orang Ethiopia. Dari mereka inilah keturunan Ham. Bahkan kata para ulama, dari keturunan Ham ini lahirlah bangsa-bangsa yang sangat kasar. Bangsa-bangsa yang sangat kasar dan tak peduli apapun. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca dulu cerita perang-perang dulu, ada dulu namanya bangsa Tartar namanya. Bangsa Tartar ini bangsa berkulit hitam. Dan mereka itu selalu berperang. Maka para ulama mengatakan dari keturunan Ham ini, itulah suatu saat lahirlah keturunan Ya'jud dan Ma'jud. Jadi Ya'jud dan Ma'jud ini Bapak Ibu memang dari keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Maka para ulama, apa kata Nabi SAW, kalaulah kalian mendengar Ya'jud dan Ma'jud itu turun, maka larilah kalian ke bukit-bukit dan gunung-gunung. Karena Ya'jud dan Ma'jud itu tidak akan bisa meraih orang yang berada di atas bukit karena kakinya pendek, kata Nabi. Makanya jemaah sekalian, Ya'jud dan Ma'jud itu kakinya pendek, dan ini cerita dalam hadis Nabi. Makanya jemaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah, itu Ham. Yang keempat ada nama anak Nabi Nuh itu namanya Yafid. Yafid ini jemaah sekalian ciri-cirinya kata para ulama, kalau ditengok dari jauh mukanya itu panjang ke bawah. Tapi kalau ditengok pendek biasa saja. Tapi kalau ditengok hidungnya mancung dari jauh, pesek dari dekat. Berarti agak-agak bayang-bayangan. Dan keturunan Yafid ini tak tinggi tak pendek. Maka dari keturunan Yafid ini lahirlah sebagian orang-orang Asia ini. Lahirlah orang-orang Vietnam, orang-orang Malaysia, orang-orang Indonesia, Pulau Jambu, Pulau Belimbing, awak kerja sedang keturunan Yafid. Maka jemaah sekalian, ada keturunan Jepang sih kah? Tidak ada kan? Keturunan Cina tidak ada. Maka jemaah sekalian, kita ini sepertinya keturunan Yafid. Jemaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terjadi banjir bandang di masa Nabi Nuh. Dan ini diceritakan dalam kitab-kitab para ulama. Di masa Nabi Nuh itu banjirnya jemaah sekalian 40 hari 40 malam. Sampailah hari ke-40 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini Allah ceritakan dalam Al-Qur'an.
Apa kata Allah dalam Al-Quran surat Hud? Ya ardu bala'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amr wastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumidz zalimin. Apa kata Allah SWT? Ketika hari ke-40 itu hujan tak pernah berhenti, banjir sudah tinggi melebihi gunung, maka Allah berfirman kepada langit, "Hai langit," kata Allah, "berhentilah engkau mengeluarkan air." Wahai langit, kata Allah, "tahanlah hujan itu. Berhentilah hujan." Akhirnya berhentilah hujan pada hari ke-40. Apa kata Allah kepada bumi? Ya ardu bala'i ma. Wahai bumi, wahai tanah, kata Allah, isaplah air di atas engkau itu, telanlah air di atas engkau. Maka dari hari ke-40 berhentilah hujan. Air sudah mulai surut, banjir sudah mulai reda, banjir sudah mulai hilang. Lalu banjir kau lah mulai suwinya jemaah sekalian. Dari hari ke-40 banjir kau mulai turun. Dan betul-betul hilang banjir itu pada hari ke-110. Maka jemaah sekalian dari hari ke-40 banjir kau makin kenek. Dan baru selesai banjir ini, baru nampak daratan bumi ini jemaah sekalian pada hari ke-110. Dan ini diceritakan dalam kitab-kitab para ulama. Lalu jemaah sekalian, pada hari ke-110 ini bumi ini sudah tak ada lagi banjir. Kapal Nabi Nuh pun berhenti. Ternyata berhentinya kapal Nabi Nuh itu bukan di atas tanah di daratan, tapi berhentinya di salah satu bukit. Kagam kapal Nabi Nuh itu Bapak Ibu berhentinya di bukit. Bukit ini dia Allah ceritakan dalam Al-Quran, nama bukitnya Bukit Judi. Bukit Judi namanya. Wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi. Akhirnya kapal Nabi Nuh itu berhenti di salah satu bukit Judi namanya. Maka para ulama di masa sekarang bertanya di mana bukit Judi itu. Maka ada yang mengatakan bukit Judi yang dimaksud Al-Quran itu katanya salah satu bukit di Turki. Nah, jadi kalau ditengok jemaah sekalian bukit awak kalau makin tinggi makin uncongnya kan. Tapi kalau bukit Judi di Turki itu kalau ditengok makin tinggi makin terbukanya. Makin naik katanya uncong terbukanya lihat. Seperti ada kapal yang di atas itu. Ada pula yang mengatakan bukit Judi itu bukan di Turki kata dia, tapi di Cina. Ada yang mengatakan seperti itu. Kita tidak tahu semestinya. Dulu kata dia sebelum dibuat tembok Cina besar itu, dinasti Cina itu dulu menemukan di atas bukit itu ada kapal yang terbuka. Lalu karena ada kapal yang terbuka, mulai pikiran untuk membuat tembok Cina besar. Ada yang mengatakan seperti itu jemaah sekalian. Dan ada juga yang mengatakan bukit Judi itu bukan di negara lain, tapi salah satu tompek di Nusa Tenggara Barat Indonesia. Ada yang mengatakan seperti itu. Karena di Nusa Tenggara Barat itu Bapak Ibu ada salah satu bukit, kalau ditengok dari helikopter, ditengok dari atas seperti ada kapal yang sudah menjadi membatu. Kita tidak tahu jemaah di mana bukit Judi itu, dan ini bukan pembahasan kita. Namun bukit Judi itu tetap ada, dan disitulah kapal Nabi Nuh itu berhenti berlayar. Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah SWT. Akhirnya berhentilah kapal Nabi Nuh. Setelah berhenti kapal Nabi Nuh alaihi salam, keluarlah Nabi Nuh beserta kaumnya dari kapal. Keluarlah anaknya Nabi Nuh yang tersisa. Keluarlah binatang ternak dari kapal. Setelah keluarnya Nabi Nuh itu, ternyata itulah detik-detik perpisahan Nabi Nuh dengan dunia. Itulah detik-detik kematian Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam Bapak Ibu, ketika turun dari kapal itu dipanggilnya anak-anaknya yang tersisa. Datanglah Sam waktu itu. Datanglah Ham dan datang Yafid. Satu anaknya tewas ketika banjir bandang. Akhirnya jemaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah SWT. Nabi Nuh itu berpesan kepada anaknya, "Wahai anak-anakku," kata Nabi Nuh, "ayah merasa nak ndak lamu muaya lena. Ayah merasa nak bontau ajal ayati boleh nak. Ayah merasa sudah dekat waktunya ayah bertemu dengan Allah." Maka kata anaknya, "Wahai ayahku tercinta, berikan kami wasiat, tinggalkan kami wasiat sebagai pedoman hidup."
Kalaulah engkau tinggalkan wasiat, kami akan jalani hidup ini dengan aman. Dan ini diceritakan dalam hadis Nabi SAW dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr ibn As. Diceritakan oleh Nabi dulu sebelum meninggalnya Nabi Nuh itu, Nabi Nuh itu tinggalkan 2 pesan kepada anaknya. 2 pesan ini, yang pertama, Nabi Nuh itu perintahkan anaknya 2 perkara. Pesan yang kedua, Nabi Nuh itu larang anaknya dari 2 perkara. Jadi 2 perintah, 2 larangan. Akhirnya ditanya sama anaknya, apa 2 perintah dan 2 larangan itu wahai ayah? Maka Nabi Nuh mengatakan, wahai anakku, ucapkanlah selalu oleh engkau kalimat la ilaha illallah. Apa kata Nabi Nuh kepada anaknya, wahai anakku, kalaulah engkau memiliki timbangan yang besar, lalu engkau ambillah dunia dan seisinya, ini engkau letakkan dalam timbangan itu. Lalu engkau letakkan kalimat la ilaha illallah dalam timbangan yang lain, maka engkau akan dapati nak kalimat la ilaha illallah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya kalau nak. Begitulah agung dan mulianya kalimat la ilaha illallah. Apa kata Nabi Nuh lagi nak? Kata dia, kalaulah dunia dan seisinya ini nak seperti tali yang diikat, dikobek-kobeklah tali ku dunia ku, ibaratnya seperti tali. Dimasukkanlah kalimat la ilaha illallah dalam tali itu, maka engkau akan dapati tali itu terputus. Saking agungnya dan mulianya kalimat la ilaha illallah. Maka jemaah sekalian, jangan pernah kita itu berhenti mengucap kalimat la ilaha illallah, mak. Bapak Ibu. Apa kata Nabi SAW? Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang terakhir kalimat ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka masuk ke dalam surga. Jamaah sekalian, Nabi mengatakan seseorang itu akan menyebut-nyebut apa yang selalu ia sebut waktu sehat. Seseorang itu akan menyebut-nyebut nak akan matinya Bapak Ibu, apa yang kodok disobik waktu sehat ini. Mohon maaf, kalau bercawi-cawinya waktu sehat, itu kan disobik nak akan mati. Ambo jemaah sekalian jujur dan iko, judul ceramah ko lah sebulan iko ambo kaji Bapak Ibu. Dia apa sebulan ko ambo kaji, dengarkan. Bapak Ibu jemaah sekalian, kami punya salah satu jamaah, kami tidak sampaikan Bapak Ibu. Tapi kalau wirid-wirid lain kami sampaikan tompeknya. Jamaah sekalian, kami ada jadwal ngisi ceramah di salah satu masjid. Jadi kalau ambong ngisi ceramah, ada apa-apa, atau apa itu bukan pengurus masjid, jamaah biasa. Tapi kalau ambong ngisi ceramah di masjid itu Bapak Ibu datangnya ke ambo langsung. Salamnya, duduknya sadar ke ambo. Sampai ambo bekok naik ke atas meja untuk ngisi ceramah, dokek duduk sama ambo. Ambo jemaah sekalian, kalau naik atas meja lebih biasa kan letak ngayu di bawah itu. Waktu protokol itu, waktu ngaji. Lalu waktu apa kata protokol itu, kita dengarkan ceramah dari Ustaz Sabil. Naik ambo. Lupa ambo ayu jemaah sekalian, bekok dinaik ayu itu dati kok. Kadang ada tisu, bagi nak dapat tisu ditaruh ke di atas itu tisu. Jamaah sekalian, bapak itu rajin wirid. Rajin pai majelis. Azan dulu. Lanjut. Baik. Nah, jamaah sekalian, bapak itu pai wirid tawinya Bapak Ibu. Dan ikut tidak akan pernah ambo lupakan sampai ambo mati. Pai wirid tawinya, pai kemasoji tawinya bas kalian. Topek pulo pada bulan setelahnya pai wirid pulo ambo di situ. Jadul lambung isi ceramah. Waktu ambo tengok-tengok, mana apa biasanya kau nyembo? Tak nampak dia lagi. Ambo tanya kepada pengurus, Pak Ngurus, ngamo. Mana apa si Anu? Dia pun tak apa masoji ini. Apa kata dia Ustaz? Lah bapuagi ku tak apa nak nampak ke masoji ini Ustaz ni. Mungkin kami cai tahu dulu kabarnya, kalau ndak esok kami jamaah akan jongoknya ke rumah. Mungkin sakit. Oh baik, saya bilang. Waktu malam itu tak datang lagi bapak itu ke masjid. Kata pengurus juga sudahlah bapak lagi kau ndak jadi datang masoji idoninya. Akhirnya jemaah sekalian, 1 minggu setelah itu jam 11 malam ambo ditelepon oleh nomor yang tidak dikenal. Ditelepon. Waktu dalam telepon itu dongo di ambo amak-amak menangis. Dan ini kejadiannya ulun 2 bulan kalau mak. Menangi terisak-isak, Ustaz, datanglah komai Ustaz, datanglah komai.
Ibu siapanya ambo? Apa kata dia? Saya fulanah, istri dari fulan. Ambo ko ibu sianu ustad bini daya pak yang biasa dokek sama ustad itu. Jadi dia po citonya mu ustad, datanglah kami ustad, rukyah laki kami ustad, rukyah. Dia po laki ibunya ambo kan. Ustad tahu kan laki kami itu potong dak ape wirid dah nyonya. Iya ibu ambo bilang. Apa ustad sekitar beberapa hari yang lalu ini ustad, lah dokek 2 minggu ko suami saya itu pingsan. Ketika pingsan itu tak sadarkan diri dibawa rumah sakit. Kata pihak rumah sakit, bapak ini pecah pembuluh darah. Pembuluh darahnya itu pecah. Dan dia itu antara sadar dan tak sadar. Jadi tidak bisa kemana-mana oleh bapak ibu. Memang tabayak di rumah itu. Lalu apa kata ibu? Insya Allah rukyah ibu, tapi besok pagi lah ibunya jam 10 malam tu. Apa kata dia? Tolonglah ustaz datang gini ustaz, membana bona ustaz. Laki kami kula kritis ustaz, nyonya lah koma ustaz. Oh baik saya bilang. Ambo lah salah satu kawan yang bisa mengawani kakian sampai di rumah tu jam lah banyak Honda, lah banyak motor, lah banyak orang. Ambo kadang terpikir nengok orang ramai itu lah meninggal lah pak kau tu kenapa nyambo. Ternyata belum meninggal, langsung dipersilakan masuk ke dalam rumah. Bapak tu di depan situnya tidur jemaah sekalian lah dibacakan baca Al-Quran dan sebagainya. Akhirnya jemaah sekalian waktu nak masuk ke dalam rumah dongol lah diambuk orang kesakitan. Itu. Siapa lah kau nyambung? Ternyata orang-orang tu apa itulah. Dia tak sadarkan diri tapi ucapannya orang-orang tahu. Mulutnya tak berhenti tapi dia tak sadar. Dan ucapan jemaah sekalian bukan orang-orang aja, ini menyebut kadang anak antu. Itu tahu sabu ya. Dan ini jadi pelajaran bagi kita jemaah sekalian. Itu tahu sabu jemaah sekalian, anak antu. Terus bantu-bantu beko borang, bantu-bantu beko membo ama. Orang-orang je itu disobi anak antu tahu. Akhirnya datanglah kami ke situ. Kami tengok jemaah sekalian, ternyata bapak itu sudah tak sadarkan diri. Walaupun tak sadarkan diri, tapi mulutnya itu jemaah sekalian tak pernah berhenti orang-orang. Kesakitan, mimbo-mimbo amak, mimbo-mimbo anak antu, tahu bisa bui Akhirnya jemaah sekalian, kami tak rukyahkan dia, karena kami tengok loloyo pun badannya. Akhirnya kami bilang sama istrinya, ibu kita tak rukyahkan bapak ini, tapi kita talqinkan dia. Akhirnya jemaah sekalian, babisyo ambo ke telingo bapak itu, ambo sampaikan pak, saya Ustaz Sabil. Ikuti ya pak, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ambo tuntun jemaah sekalian, tak bisa dia ngikuti. Tak mau dia mulutnya itu membaca la ilaha illallah pun saja la-nya tak bisa dah. Memang ucapan dia itu tahu orang-orang kalau tidak nyobi anak antu tahu. Akhirnya lah sajam lah dokek sajam ambo di situ ambo talqinkan jam tiba-tiba badannya itu sudah tak bergerak lagi. Kepalanya itu lah mulai ternyata sudah meninggal dunia. Depan kami meninggal dunia jemaah sekalian. Lalu waktu itu kami sampaikan sama ibu-ibu, kenapa suami ibu ini menyobi-nyobi anak antu tawi? Dia tak sadarkan diri tapi mulutnya masih menyobok itu. Apa kata ibu ini ustaz? Menangi ibu itu. Suami saya ini ustaz selalu menyobok anak antu sama anaknya ustaz. Ada anak kami gadis ustaz, inyo tu kalau tamat SMA ndak kuliah ada ustaz, kami ndak ada piti nguliakan inyo dah. Lalu anak kami ko kojo di kasir di salah satu tompek. Kasir tompek pembayaran jual beli di toko. Selalu pulangnya anak kami ko jam 7 malam ustaz. Tapi kalau anak kami ko ustaz kalau pulangnya ndak langsung pulang no. Kadang bacito sama kawan, makan sama kawan, berjalan sama kawan. Pulang kadang-kadang jam 8.30 jam 9 malam. Lah pulang anak gadi kami ke ustaznya selalu ditunggu dia ayah depan rumah. Lah pulang anak gadi ko aponye ayah tu mak nampak anak gadi itu. Hei anak antu ni lah jam berapa kau anak antu ni? Anak antu tengok jam lah jam berapa kau ni. Itu tahu sabuk jemaah sekalian. Pulang lah anak bujang beko, anak bujang ko lun lo bakojo le. Pai main-main tu sama kawan anak antu ni.
Akhirnya itu selalu disebut. Dan itu mulai dari sekalian, mulai anak itu dari tamat waktu SD itulah mulai ucapan itu, anak antu tauhid. Lah tak biasa mulutku menyobik seperti itu, dan itu ucapan dia akan mati. Dan mungkin Bapak Ibu sudah dengar ini beberapa hari ini, karena tompeknya itu tidak jauh dari tempat awaknya mas sekalian, masih di daerah sekitar awak kah. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah dengar ini siapa orang nyambut, sampaikan orang. Itu jemaah sekalian depan mata kami sendiri. Maka jemaah sekalian, banyak orang-orang zaman sekarang tuh tak bisa menjaga mulutnya. Padahal apa yang selalu wak sabi waktu sehat, itulah besok yang kan wak sabi nak kan mati. Makanya mas sekalian semoga dirahmati oleh Allah, bah siapa yang kodok-kodok menyumpah anak, menyobik-nyobik buuk hati nama anak, maka istighfar banyak-banyak. Bisa jadi itu yang kamu sabit besok nak mati. Yang kedua jemaah sekalian adalah kata Nabi Nuh, perbanyak mengucap kalimat subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi ini jemaah sekalian kalimat yang begitu azim, begitu agung, begitu besar maknanya. Orang yang dalam keadaan sedih, perbanyak mengucap kalimat subhanallah wa bihamdi. Insya Allah sedihnya diganti oleh Allah dengan gembira. Banyak ujian cobaan awak hidup, perbanyak ucap kalimat subhanallah wa bihamdi. Akan diganti oleh Allah dengan permasalahan kita dimudahkan oleh Allah. Maka dua kalimat ini adalah kalimat perintah Nabi Nuh. Adapun dua kalimat yang dilarang oleh Nabi Nuh kepada anaknya, apa kata Nabi Nuh? Wahai anakku, jauhilah oleh kalian dua perilaku. Yang pertama perilaku kesombongan, yang kedua perilaku kesyirikan. Jadi sombong dan syirik ini jemaah sekalian memusnahkan kita. Maka di mana-mana ambo jemaah sekalian ceramah, ambo selalu tekankan bono masalah syirik ini. Jangan sampai ada orang kampung awak kau babuk syirik je leh. Peka masoji juo. Pai wirid juo. Tapi tiba-tiba beko sakit pai jo ka dukun. Pai jo ka sianu. Padahal sudah jelas dalam Al-Qur'an dan hadis dilarang kita berbuat kesyirikan. Awaklah mengaji jemaah sekalian pai ka masoji, pai wirid tau badongan je ustaz. Tapi tiba-tiba beko waktu sakit, pai jo ka dukun sianu jo. Omo jo patah kaki kita, pai jo ka dukun sianu. Asalkan jemaah sekalian, kalau sudah dia berbuat kesyirikan, maka kalau mati belum sempat taubat, tak ada lagi masanya untuk keluar dari neraka itu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah SWT tidak akan mengampuni dosa orang berbuat syirik. Tidak akan diampuni jemaah sekalian. Tapi Allah akan ampuni dosa selain syirik. Apapun dosa kita selain dari syirik, masih ada kemungkinan godang diampuni di Allah. Tapi kalau sudah syirik buat jemaah sekalian, tidak ada masanya lagi pengampunan dari Allah kalau kita sudah mati tak sempat bertaubat. Makanya jemaah sekalian yang kodok-kodok bubek-ubek kadukun, maka saran kami bertaubat pada Allah. Jangan sampai awak mati dalam keadaan berbuat syirik. Apa kata Allah dalam Al-Quran? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalaulah kalian berbuat syirik, mendatangi dukun, peramal dan sebagainya, maka terhapus amal kalian selama ini. Nak oji kalian, nak umrah kalian, nak bersedekah kalian, nak puasa kalian, terhapus semuanya. Karena cuma satu perbuatan berbuat syirik kepada Allah. Maka jemaah sekalian, jangan sampai kita berbuat syirik. Kalau mintalah sama Allah. Kalau kita ini minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Kalau memang berobatlah ke tempat yang dibolehkan dalam agama. Ke dokter tak ada masalah berobat. Atau nak obat-obat herbal, contoh terapi, bokam, akupuntur, gurah, ruqyah, tak masalah. Yang jadi masalah itu berobat ke tempat dilarang oleh agama. Seperti berobat ke tempat dukun, berobat ke tempat ini, tempat itu, yang di dalamnya mengandung bermacam-macam bacaan yang tak ada dasarnya dalam Islam. Maka jemaah sekalian, inilah kajian kita malam ini, wasiat-wasiat Nabi Nuh kepada anaknya, yaitu dua diperintahkan. Pertama, ucapkan la ilaha illallah dan subhanallah. Yang kedua yang dilarang oleh Nabi Nuh dua perkara, yaitu
pertama kesombongan dan yang kedua kesyirikan. Kita tak akan bisa masuk ke dalam surga walaupun kita masih memiliki kesombongan sebesar biji zarrah. Apa kata Nabi? Tak akan masuk surga di antara kalian yang masih dalam tubuhnya itu ada sombong walaupun sebesar biji zarrah. Kesombongan orang kini itu tidak sebesar biji zarrah, Bapak Ibu. Lebih kuat sombong daripada punyonyo leh. Ada yang merasa lebih alim, merasa lebih pandai berilmu, lebih kuat, lebih tua, lebih macam-macam, lebih sombong daripada segalanya. Maka ini yang mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memiliki kesombongan, terhalang kita. Tapi kalau kita tidak memiliki kesombongan, maka surga Allah tempat bagi kita. Wallahu alam. Kalau ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Kalau tidak kita tutup. Silakan. Jamaah sekalian, kalau ke dukun patah, perhatikan. Jamaah sekalian, berobat ke tempat bulion, tak bubek kampung buya, bulion tak bubek ke dukun boleh, asalkan tak ada 5 ini pada dukun itu. Kalau ada 5 kepada dukun itu tak boleh kita berobat. Boleh kita berobat kepada si anu, kepada si fulan, asalkan tak ada 5 ini pada dia. Kalau ada 5 kau tak boleh. Pertama, lu nak bubek ke inyo lanon tu penyakit awak. Kalau ada seperti itu tak boleh kita datang pada dia. Lu nak bubek le kan sampai wak di pintu tu bau. Akak sakit pawi agak kan dukun tu. Lanon tu awak. Bahkan jemaah sekalian, kini ada salah satu dukun di Ambo tak sampai di Kabupaten Rokan Hulu. Jadi kalau awak nak bubek ke dukun tu tak perlu awak datang Bapak Ibu. Cukup awak kirim ayam kayaknya. Jadi siapa yang nak pergi ke pasir bekok kan, bonti ke rumah dukun tu, unjuk ayam awak. Titipkan ayam awak sama inyo. Bekok kalau pulang uang dah bekok bawa ayam awak dia. Tiap pagi awun kaki ayam tu 3 kali. Dia awun. Macam tu. Lah dia awun 3 kali kaki ayam dan banyak orang sembuh je mas sekalian. Itu pula jadi masalah. Banyak orang botak sakit pawi botak batu empedu nam botak dinyo. Asalkan ndak perlu bubek kinyo. Kirim PT transfer, kirim ayam awak. Ndak ada ayam awak, maliong ayam kawan. Ayam awak je mas sekalian lalu buk kekit. Pulang dari situ, eko yang citonyo salah satu jamaah awak diku. Pona yang cina tu kirim ayam minyo ada salah satu kawan ninyo ko ju sate jemaah sekalian aduk kakian. Jadi kan bonti ma pedukun ko bonti injo ayam teh. Pulang beko sore ambil ayam tu. Tiap pagi sudah sembahyang subuh, olun tobik matahari la awun 3 kali. Sudah awun 3 kali tiap pagi aja. Jadi sehat. Jadi jemaah sekalian, yang pertama tak boleh apanya dukun tu olun tobik penyakit awak lah non tu penyakit awak. Yang kedua jemaah sekalian, dia membaca bacaan itu tak jelas. Awal aja jolenya bismillah. Sudah bismillah tu mui awak ndak nentu tak apa baca ele. Bismillah. Bismillah aja kadang Al-Fatihah aja bacanya bu ya memang Al-Fatihah dia baca tapi sudah tu nak nentu dia awak. Karena kalau pengobatan yang bagus dari awal sampai akhir jole baca harus keras bacaannya. Makanya ruqyah syar'iyah itu dari awal sampai akhir jole baca saudara jemaah sekalian. Kalau ndak jole dukun. Yang ketiga jemaah sekalian, yang dilarang itu kalau mau bawa sama inyo dipegang tangan awak bertanya-tanya banyak-banyak. Mana tinggal, siapa nama ayah, siapa nama datuk. Semua informasi itu adalah informasi ke arah syaitan. Dia perlu perhatikan. Jadi mau bawa tangan ada tangan awak, anak awak baik main bola patah atau kediciok, baik ke situ dipegang. Siapa nama datuk nak? Mana tinggal datuk nak? Yang keempat jemaah sekalian, semoga dirahmati oleh Allah SWT, permintaannya bermacam-macam yang tidak sesuai dengan norma. Esok kalau nak bubek kak kome kak buk kaki ayam kak. Ambo pun ambo jemaah sekalian diajak salah satu makan di rumah orang. Ambo tengok gulai ayam, goreng ayam juga, masak kicap ayam sedo. Ndak ada ikan gonya den. Apa kata Ustaz? Anggap aja rumah ini seperti rumah biasa. Ambo tinggal dulu ya Ustaz. Kalau Ustaz nak makan baik ke Ustaz, nak minum air dingin, ambil di kulkas Ustaz. Anggap aja rumah biasa. Waktu ambo tengok kulkas tu ayam sodo.
Ayam sudah dilihatin awak. Akhirnya sudah makan. Awak tidak tahu jemaah sekalian. Dan ini kejadian dulu sekali waktu di pesantren. Akhirnya jemaah sekalian dah cito lambo salah satu jemaah. Ustaz tadi diajak makan di apa si anu. Iyo bang nyambo. Apa Ustaz? Itu tuh dukun godang Ustaz. Kalau nak bubek kenyo harus membawa ayam dua. Beko ayam tu dibantai dinya Ustaz. Pasti ayam yang Ustaz makan juga kan nya. Makanya jemaah sekalian. Kadang permintaannya aneh-aneh. So kalau datang kau mai, bok pinang mo, bok tuju ayu mo sojik bebedo-bedo mo, ambil tolu mo, ayo di dompong bekok ke powik, bekok pakai tembakau wokok ni bekok. Permintaannya tak macam, permintaannya aneh-aneh ke dukun. Yang terakhir jemaah sekalian, dukun itu yang kompek tadi termasuk yang dipakai-pakai. Ada anak awak lahir bekok dipasangkan golang. Supaya dijago ini di dukun tu. Siapa yang menjagonya? Setan. Bekok supaya laki dan bini tidak bercorai pakai golang yang sama. Yang terakhir yang kelima jemaah sekalian, kalau sekiranya awak buik kainyo, awak buik dek karena masuk angin, awak diui inyo pulu yang sando. Inyo pulu yang ceguket. Oh, ini pada larus awak semua non tu kena inyo boleh mengangin awak. Inyo pulu yang cenah tu. Maka inilah jemaah sekalian. Tapi kalau tak ada selain ini boleh-boleh saja. Kalau inyo memang dukun patah, non inyo salah satu syarat itu, non tu inyo tak dibaca-baca, inyo boleh. Awak buik badan pun ke dukun tu kalau tak dibaca-baca, dek dukun tu boleh. Maka kalau awak nak lebih selamat jemaah sekalian, ustaz-ustaz kami, ustaz-ustaz awak pun kadang buik je inyo. Hanya saja minyaknya biasa dibawa minyak dari rumah. Boleh minyak di kode pakai minyak eko jalawik dan paknya. Kadang dukun itu jemaah sekalian minyaknya tu kadang lah dicampur dengan jimat-jimat. Ada nama mani gajah, ada nama bulu perindu. Itu semuanya jimat-jimat jemaah sekalian. Jadi kalau nak buik, bawa minyak dari usurang. Pakai minyak awak boleh juga. Asalkan kalau memang dukun patah, nontunya sodo nak dibaca-baca aman saja, insya-Allah boleh. Tapi dek namulah dukun ko Dalam hadis itu dikatakan siapa yang datang ke dukun, bertanya ke dukun lah sudah bertanya ndak lo percaya ke dukun tu loh. Tapi lah datang awak situ ndak timo sama yang awak 40 hari. Selama 40 hari itu wajib semayang tapi ndak timo sama yang awak leh. Tapi barang siapa datang pada dukun bertanya ke dukun, Pak dukun, pawik dia sakit Pak. Apanya dukun ni subuh ayam mau kau mainnya. Wak bok puluh ayam percaya ke dukun. Maka dia telah kafir diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maka jemaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah. Dan ingat, siapa yang pun bubik ke dukun, sehat penyakitnya ke dukun, itu bukanlah kesehatan sempurna, melainkan itu awal dari gerbang-gerbang dosa kita. Karena kalau orang awak kau jemaah sampai ke dukun sehat inyo badan inyo, ndak inyo juga dukun membawa orang leh. Sehat badan inyo, ada lo kawannya besok sakit pawi, apa nyakak do, payah payah kumbunya, potang ka payah kadukun payah kumbu dan potangnya. Di bawah puluh orang lain ka payah kumbu tu, di bawah orang lain kadukun tu. Kita bertaubat kepada Allah, Allah terima taubat kita. Tapi kawan yang pun awak ajak kadukun tu masih kadukun begini. Selalu kita mendapatkan dosa jariah. Patah tangan kaki, contoh tergelicuk kaki kawan awak. Apa nyapak du potong dan bawa ke dukun di kampanye pak do bolo. Pailah cuba situ sehat ndak anye. Pailah ke situ. Awaklah bertaubat tapi kawan awak dalam bertaubat awak selalu mendapatkan kiriman dosa. Walaupun awak dah mati besok. Kawan awak yang pun awak bawa do, maka itu kalau awak sehat di dukun itu kebetulan dan itu dosa pertama kita menuju dosa-dosa berikutnya. Wallahu alam. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tak ada lagi kita tutup. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin kita tutup saja. Ambo al-sabil hidayat. Mohon maaf atas segala kekurangan, perbuatan, kekhilapan. Kalau ada salah ucapan kami tadi yang mengena di hati, maka kami mohon dimaafkan. Bisa dimaafkan Bapak Ibu? Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.